Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam hati saja ya. Doa mulai. Selesai. Nah, yang pertama Rikma Aryani di Hilda Amalia di Hilda Alfiani. Jadi terima kasih. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang hukum syarat dan pembagiannya. Langsung saja untuk membahas materi pada pagi hari ini. Hukum syarat dan pembagiannya. Ada yang tahu itu hukum syarat itu apa? Belum. Nah, mari kita lihat poin yang sudah dirangkai untuk mata pelajaran ini. Yang pertama ada hukum syarat dan pembagiannya. Itu apa saja sih? Yang pertama itu ada al-hakim. Yang kedua ada al-hukmu. Yang ketiga ada al-mahkum fi. Dan yang keempat ada al-mahkum alaih. Apa itu al-hakim? Nah, silakan bisa lihat al-hakim. Al-hakim itu segala hukum itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang menciptakan hukum syarat tersebut. Dan Rasul itu bukan pencipta hukum, namun sebagai penyampai hukum dari Allah pada umat manusia. Selanjutnya ada surah Al-An'am ayat 57 itu menyebutkan bahwa Allah yang menetapkan hukum. Ada yang mau membacakan? Baca semua aja, Bu. Oh iya, baca semua saja. Mari kita baca Quran surah Al-An'am ayat 57. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma inni ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Shadaqallahul azim. Jadi dalam Quran surah Al-An'am ayat 57 itu menyebutkan inilah hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Yaqusul haqq, dia menenangkan yang sebenarnya. Yaqusul haqq yang sebenarnya, dan huwa khairul fasilin, dia memberi keputusan yang paling baik. Selanjutnya ada materi tentang al-hukmu. Ini hukmu itu apa ya? Hukmu itu bisa kita sebut dengan hukum. Definisi hukum menurut Muhammad Abu Zahra, ini coba Mbak Hilda Amalia bisa membacakan definisi hukum menurut Muhammad Abu Zahra. Silakan. Hukum itu adalah tuntunan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf.
baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Syar'i, tuntutan syar'i atau seruan dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan al-awwali al-mukallafina bil iftidai, yakni berkaitan dengan sifatnya perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang berkaitan dengan sebab atau yang menghalangi adanya sesuatu. Itu definisi apa tadi? Hukum. Nah, selanjutnya kita lihat macam-macam hukum, yakni ada dua. Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pasti, untuk meninggalkan sesuatu yang pasti, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak pasti, atau untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Ada 5 hukum taklifi. Yang pertama ada al-ijab. Yang pertama ada al-ijab atau wajib. Wajib itu ya seperti kita melakukan sholat, menunaikan zakat, itu namanya wajib atau mengandung tuntutan untuk mengerjakan sesuatu tuntutan yang pasti. Lalu bagaimana sih Bu dalil tentang wajib ini? Saya berikan contoh tuntutan wajib itu seperti sholat, aqimus sholat wa ita'iz zakat warka'u ma'ar rafi'in al-isra. Ya, seperti itu. Yang kedua ada hukum taklifi tentang an-nad atau sunnah, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Selanjutnya ada tahrim atau haram. Apa itu haram, Bu? Haram itu ya sesuatu yang tidak boleh dikerjakan atau harus meninggalkan dengan tuntutan pasti. Contohnya apa sih? Ada yang tahu? Haram, perbuatan haram itu apa? Ada yang tahu? Memakan daging babi. Yang keempat ada al-karohah. Al-karohah itu apa ya? Al-karohah itu makruh. Suatu hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Dan yang terakhir ada al-mubah, mengandung tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Slide selanjutnya ada tentang hukum wad'i. Hukum wad'i itu apa? Coba jelaskan hukum wad'i menurut Villa Al-Fiani. Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, manik, azimah, ruksah, sah dan batal dari sesuatu, atau yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum taklif. Nah, ya, hukum wad'i itu yang menjadikan sebab ada atau tidaknya hukum taklifi. Ada 5 hukum wad'i. Yang pertama ada sebab, ada syarat, ada mani, ada azimah dan rukhsah, ada sah atau batal. Yang selanjutnya ada tentang mahkum fi. Nah, coba jelaskan mahkum fi itu apa ya? Mahkum fi adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara, dan perbuatan orang mukallaf sebagai objek hukumnya baik kaitannya dengan perintah atau larangan maupun pilihan. Jadi mahkum fi itu orang mukallaf itu sebagai objek hukum baik kaitannya dengan perintah, larangan maupun
sunnah, apalagi haram, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya ini yang materi kita terakhir tentang mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau orang mukallaf tersebut disebut dengan subjek hukum. Syarat pembebanan hukum syara bagi orang mukallaf itu apa saja? Yang pertama, memiliki kesanggupan untuk memahami seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan atas dirinya dan mampu untuk menerima hukum pembebanan hukum taklifi. Hukum taklifi tersebut tadi ada wajib, ada sunnah, ada haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya ada kemampuan untuk menerima taklifi dibedakan pada dua macam, yakni yang pertama ahiyatul wujub dan ahiyatul ada. Apa itu ahiyatul wujub? Yakni kemampuan menerima hak dan kewajiban. Dan ahiyatul ada yakni keadaan manusia berhubungan dengan kecakapan bertindak. Selanjutnya ada tentang awarid ahliyah. Awarid itu halangan, hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak, yakni ada awarid ahliyah samawiyah dan awarid ahliyah kasabiyah. Awarid ahliyah samawiyah itu adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan kehendak manusia, yakni hal-hal yang mengalir itu adanya dengan perintah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa menjalankan, tidak bisa untuk merubah keadaan. Yang contohnya itu tidur, lupa, sakit, haid, nifas, wafat. Yang kedua ada awarid ahliyah kasabiyah, yakni halangan yang berasal dari perbuatan kita sendiri seperti mabuk, minuman keras, berpergian, lalai, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada tentang, nah ini kuis ini, tentang kuis ini. Ya, silakan nanti bisa dijawab. Mulai. Yang bukan termasuk hukum syara ialah mawaris A. Ya, benar. Selanjutnya ada siapa pencipta hukum syara? Allah. Allah. B. Ya, benar lagi. Pintar-pintar ya. Selanjutnya tuntutan untuk mengerjakan sesuatu tadi apa? Jawabannya taklifi. Ya, coba kita jawab A. Ya, benar lagi. Selanjutnya, ini yang terakhir nih. Kemampuan untuk menerima taklif dibedakan pada dua macam, yakni A. Ya, benar lagi. Berarti materi yang saya sampaikan alhamdulillah bisa dicerna ya, dipahami. Itu saja dari Ibu pada pagi hari ini.